Mobilisasikan kepala dari posisi fleksi. Jadi posisi fleksi adalah menundukkan kepala sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan praktikum tindakan PROM atau ring of motion. Nah, tujuan daripada ring of motion ini sendiri adalah untuk melatih anggota gerak agar tulang dan juga sendi di dalam tubuh itu tidak mengalami kekakuan. Nah, prosedurnya bagaimana? Yang pertama adalah kita siapkan peralatan terlebih dahulu. Untuk peralatannya cukup menggunakan APD saja. Kali ini saya akan menggunakan handscoon. Baik, setelah itu adalah yang pertama kita akan berorientasi kepada pasiennya terlebih dahulu. Yang pertama, permisi Bu, di sini saya perawat klinis yang berjaga pada siang hari ini. Saya akan melakukan tindakan untuk melatih anggota gerak tubuh pada Ibu agar tidak mengalami kekakuan. Apakah diizinkan? Oke. Baik, yang langkah selanjutnya yaitu alihkan bantal. Setelah itu, mobilisasikan kepala dari posisi fleksi. Jadi posisi fleksi adalah menundukkan kepala sampai dagu menyentuh di bagian dada pasien. Ini yang dinamakan dengan fleksi. Kemudian ekstensi adalah kembali ke posisi yang semula, seperti itu. Kemudian ada fleksi kanan dan juga ada fleksi kiri. Kalau fleksi kanan berarti dia memiringkan sebelah kanan atau juga sebelah kiri, seperti itu. Kemudian setelah kepala sudah selesai, kita turun ke bagian lengan tangan. Lengan tangan juga seperti itu. Lengan tangan berarti kita mengangkat ke atas, namanya fleksi. Kalau turun lagi ke bawah atau kembali ke posisi semula, itu namanya ekstensi. Kemudian ada rotasi. Ketika rotasi itu memutarkan lengan tangan pasien. Ada rotasi internal dan juga rotasi eksternal. Kalau rotasi internal memutarkannya ke bagian luar. Kemudian eksternal keluar. Ini yang dinamakan rotasi. Kemudian ada adduksi dan abduksi. Ada gerakan menjauhi dan mendekati batang tubuh pasien. Ada abduksi, ada juga adduksi, seperti itu. Kemudian ada kembali ke bagian siku. Siku di sini ada fleksi dan juga ekstensi. Ada fleksi, kembali lagi namanya ekstensi, seperti itu. Kemudian turun ke pergelangan tangan. Pergelangan tangan yaitu diangkat berarti fleksi. Kemudian ekstensi kembali ke semula. Hiperekstensi adalah menarik pergelangan tangan sampai paling ujung. Kemudian yang selanjutnya adalah jari-jari tangan. Jari-jari tangan ada fleksi berarti menggenggam. Kemudian kalau ekstensi mengembalikannya seperti semula. Kemudian ada abduksi. Abduksi adalah mendekatkan semua jari-jari tangan. Kemudian adduksi adalah menjauhi dengan menggenggam tangannya pasien, seperti itu. Kemudian bagian ibu jari yaitu abduksi dan juga adduksi saja. Kemudian di bagian ini, bagian pergelangan ada pronasi, ada supinasi, seperti itu. Ketika pronasi berarti hitam-hitamnya ada di atas. Kemudian supinasi berarti putihnya ada di atas, seperti itu. Kemudian ujung ibu jari menyentuh semua bagian ujung jari yang lainnya, yaitu oposisi. Nah, jadi menyentuh bagian jari-jari yang lain, seperti itu. Oke, bagian tangan sudah selesai. Kemudian bagian pangkal paha itu yang pertama kita akan menggerakkan sendi di dalam panggulnya pasien ini. Yang pertama kita mengangkat namanya fleksi.
Kemudian ekstensi. Jadi ekstensi itu kembali ke posisi semula. Jadi fleksi posisinya diangkat dan ekstensi diturunkan lagi ke bawah seperti itu. Kemudian ada rotasi internal dan juga rotasi eksternal seperti lengan pada tangan tadi. Nah, kalau diputar berarti diputarnya ke dalam. Kalau internal berarti ke dalam ya. Diputar ke dalam dan juga ada juga rotasi eksternal seperti itu. Kemudian diturun kepada lutut yaitu ada fleksi, ada juga ekstensi, kembali lagi ke semula. Jadi setiap gerakan yang kembali lagi ke posisi semula dinamakan ekstensi. Kemudian turun di bagian pergelangan kaki, yaitu ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi seperti itu. Oke, untuk hiperekstensi di pergelangan tangan bisa hiperekstensi ke atas atau juga hiperekstensi ke bawah. Jadi terlalu menelungkup itu bisa dilakukan juga seperti itu. Kemudian ada sendi putar. Nah, sendi putar di sini kita memutarnya, ada memutar ke dalam dan keluar. Jadi diputar ya. Oke, ada internal dan juga eksternal. Kemudian kita menggerakkan sendinya dengan bentuk inversi dan juga eversi. Kalau in berarti menghadap ke dalam. Inversi, kemudian ada eversi seperti ini. Jadi inversi, ada eversi seperti itu. Kemudian setelah pergelangan kaki sudah selesai, kita kembali ke ujung-ujung jari. Jadi ujung-ujung jari ini sama fleksi, ekstensi. Nah, hiperekstensi juga bisa dilakukan seperti itu. Oke, sekali lagi fleksi, ekstensi, dan hiperekstensi. Kemudian ada abduksi, ada juga adduksi atau menjauhkan. Nah, jadi kalau mendekatkan itu AB, abduksi, dan menjauhi adalah AD, adduksi seperti itu. Nah, oke, tindakan ROM sudah selesai ya, yang digerakkan mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Tuh. Nah, sekali lagi tujuan daripada ROM adalah untuk melatih anggota gerak tubuh pasien agar tidak kaku seperti itu. Nah, di sini saya sudah menjelaskan terkait prosedur ROM atau range of motion itu sendiri. Di daerah kepala itu kenapa tidak bisa dihiperekstensi di kepala dan juga lengan? Kenapa tidak saya praktekkan hiperekstensi? Karena tidak bisa, karena lengan posisi pasiennya tidur dengan posisi terlentang seperti itu. Ketika posisi pasiennya itu duduk ataupun berdiri, kemungkinan bisa dilakukan hiperekstensi. Hiperekstensi pada lengan tangan berarti terlalu menarik ke belakang. Kemudian yang dilakukan kepada kepala juga seperti itu, terlalu menarik ke belakang seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan prosedurnya. Dan tahap yang terakhir adalah melepas APD, merapikan pasien, kemudian mengembalikan bantal ke tempat tidur pasien. Nah, setelah semuanya sudah selesai, bereskan peralatan, merapikan pasien, dan lakukan dokumentasi ke lembar catatan perkembangan, dan juga cuci tangan jangan lupa.